depan. Terus kanan kanan. Lurus. Ya belok kanan. Kiri. Pala di mana palanya? Pala dulu ya. Kanan. Pala sini dong, Pak. Kaki dulu, pala kan. Iya, pala ini dulu pelan-pelan. Terus. Pelan. Bawa aja bawa. Pelan. Turun rata ya. Oke, kurangin orangnya. Mundur. Kurangin orangnya. Ya, oke. Pas di atas papan. Di atas papan. Papan. Setengah lagi. Ya. Miring. Terus sana dikit. Bon. Yang tidak ada pegang jenazah mau di mobil Pak. Kurangin. Yang tidak pegang jenazah mau. Bawa sini. Terus ke belakang. Tolong disambut. Terus ke belakang. Pas kamera. Kepalanya ini ngadep kanan kiri. Terus ke belakang. Jadi kita belum. Tangan kiri di atas, tangan kiri di atas. Nah, gitu. Ya, Peluk. Pelan-pelan aja. Oke, tandanya digeser. Langsung dimiringin. Sebelah kanan ini Pak, sebelah kanan. Nah, dibuka talinya, kontak kepalanya. Tandanya geser. Sana aja Pak, ke sana Pak. Sana Pak. Kaki juga. Nanti dikasih Oke, Bapak yang di depan tolong. Bukanya dibentuk tuh. Disenderkan ke kanan. Baik. Miringin lagi, tarik bawahnya. Siap, angkat, tarik bawahnya. Badan ke kaki juga begitu. Ya itu juga, kaki dimiringin juga. Iya. Oh, cantik. Oke. Tali dibuka Pak ya? Semua tali dibuka. Buka semua. Kaki juga. Buka Bang. Gupingnya. Satu lagi. Yes. Satu lagi. Enggak, ini kurang panjang Pak. Nah. Pak, kamera Pak. Belakang Pak.
inilah bunda dari rahimahullah Waki Sido yang telah melahirkan juga untuk melakukan keduanya sekarang setelahnya didampingi oleh cucu-cucunya dan paman-pamannya, istrinya. Ya, sambil berzikir dalam hati dan berdoa sambil kita tetap minta ampun pada Allah SWT, mana yang benar mana yang kurang benar kita tidak tahu, Allah yang maha tahu, kita berbuat yang sebaik-baiknya. Inilah penaburan bunga untuk bukan terakhir kalinya, tapi adalah dalam bentuk sebuah kesedihan juga, tapi juga sebuah kebahagiaan bahwasanya saudara ini dipanggil oleh Allah SWT, berarti insya Allah sudah cukup amal ibadahnya selama hidupnya. Orang yang baik adalah orang yang cepat dipanggil. Namun kita kurang baik, mari kita berbuat baik semuanya ya. Kapan lagi? Tidak perlu jadi orang baik, tapi marilah berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Demikian. Nah, semoga Bunda Esther dapat kuat, tabah, dan tetap istiqomah dan mendoakan putranya sudah mendahului kita bersama. Itu pun keluarganya, ya, jangan henti-henti di setiap saat mendoakan. Dan kita pun nanti akan seperti ini ya. Wallahu a'lam. Mungkin sedetik di depan atau semenit tidak. Kul nafsin dha'iqatul maut, sesuatu yang bernyawa pasti akan menjumpai mautnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Baik, kalau sudah kembali ke tempatnya, selanjutnya Mas Sigit Pamungkas sebagai pelatih judo yang menghantar juara Olimpiade. Dari pengurus PBSI, Mas Broto Eti, wakilan. Apa keadaan kondisi keluarga? Ya, jadi malam sekitar jam 7 kurang saya dikabarin sama Pia kalau udah lagi main terus jatuh nggak sadarkan diri. Terus saya coba telepon Ko Chandra Wijaya yang sedang bermain dengan Uda. Terus dia membenarkan itu langsung, tapi sudah dibawa ke rumah sakit dan posisinya sedang di IGD, jadi belum tahu kabar apa-apa. Terus saya siap-siap, saya langsung menuju Alam Sutra, rumah sakit Omni. Terus di tengah jalan baru dokter dari IGD di Omni Alam Sutra ngabarin kalau udah nggak ada gitu. Apakah udah sempat mengalami ada sakit sebelumnya atau gimana? Ya, jadi beberapa hari sebelumnya memang agak nggak enak badan, tapi ya masih normal-normal aja karena memang udah ada tensinya memang tinggi memang dari dulu gitu. Jadi dia rutin memang minum obat ya. Hari Jumat waktu itu juga udah karena ngecek tensi tinggi di rumah, jadi dicoba bawa ke dokter. Terus ya udah tetap lanjutin minum obat rutin gitu. Jadi sebelum berangkat pun pagi-pagi masih sarapan sama mama, sarapan di luar. Terus masih ngobrol-ngobrol, masih ketawa-tawa, nggak ada firasat apa-apa. Siang juga makan di luar juga sama mama, cerita-cerita banyak sama mama, tawa-tawa. Sore baru izin pamit sama mama mau pergi main sama Chandra Wijaya. Terus mama sempat ngelarang karena kondisinya lagi kurang fit gitu, jadi sempat disuruh di rumah aja. Cuman kata udah nggak apa-apa, cuman buat seneng-seneng aja karena di situ ketemu teman-teman semua gitu, jadi nggak capek-capek. Jadi ya udah mama bolehin gitu. Sempat dibilang sama mama juga ya bahwa udah itu kayak hidup matinya di badminton gitu, walaupun sudah nggak main tapi dia masih sering juga bermain badminton ya Bona? Iya, jadi emang walaupun sekarang udah jadi pelatih tapi udah tetap masih suka main sama teman-teman yang lain gitu. Tapi memang biasa main di daerah Tangerang ya? Iya, memang suka main di daerah Tangerang sana gitu. Dan rutin emang tiap minggu gitu apa? Ya kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Bona sebagai adik kira-kira apa sih yang paling dikenang dari seorang Uda? Udah luar biasa ya.
sosok yang bisa gantiin ayah, bisa jadi kakak, tanggung jawab sama keluarga, sayang sama semua keluarga, selalu mikirin adik-adiknya, semua anak-anaknya, mama, istrinya, semua kakak-kakaknya. Jadi benar-benar sosok yang luar biasa. Bang Bona mungkin ada firasat dan pesan dari almarhum sendiri? Nggak ada firasat sama sekali, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada. Ada pesan mungkin dari almarhum sendiri sebelum pergi? Nggak ada, karena nggak ada pesan apa-apa, nggak ada firasat apa-apa dari almarhum. Mungkin ada cita-cita apa Mas? Sebelum itu pernah ngobrol mungkin mau bikin apa mungkin buat pilihan bulu tangkis? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, makasih Ya. teman-teman ya. Terima kasih ya Bona. Saya sangat sedih dan duka yang dalam ya, karena pas kejadian memang kronologisnya itu kami dengan tim patrolin dengan kolega saya tepatnya tiap hari Senin itu memang bermain di gor pribadi Pak Iwan, dan Kido sering bergabung, memang suka diundang, dan kebetulan saya juga baru pulang kan dan baru ketemu teman-teman tuh istilahnya udah sebulan lebih ya. Jadi saya datang ke gor, ada Kido, ada Gandrong, terus ada teman-teman yang lain lah, mungkin 10 orang lah ya kira-kira. Biasa main di situ juga kemarin 1 partai 2 partai, dan Kido juga main yang ketiga baru pertama kali juga. Jadi baru sekali main itu gitu, nemenin teman saya. Mainnya juga nggak berat, intinya bukan kita sama-sama pemain gitu, enggak. Bahkan teman saya yang suka diincer malah ya, atau dikasih bolanya jarang-jarang malah gitu. Nah, posisi 15-8 itu ya di lapangan ya, karena saya nonton terus di belakang almarhum. Dan pas sesaat setelah saya foto ya ada sih, makanya di saya share juga kemarin. Terus tiba-tiba saya lihat Kido udah dalam posisi udah mau telungkup atau tersungkur gitu ya, dan saya kaget atau panik, langsung lari menolong beliau, dan saya juga teriak, dan teman-teman di situ langsung sontak menolong juga ya. Kita berusaha CPR atau usaha maksimal di lapangan ya, saya membomba dada beliau dan memberi sebisa mungkin supaya dia tetap bernapas ya, masih bernapas ya. Nah, namun lemes dan udah kurang sadar sambil ngorok ya. Terus kami langsung tidak berpikir panjang, melihat teman langsung siaga dan semua setuju bawa langsung ke rumah sakit. Jadi yang terdekat di situ kebetulan di Omni Lam Sutra ya. Dan ya cepat sekali waktunya, saya menyusul di belakang karena mobilnya penuh ya. Ya 15 menit kemudian saya tiba di rumah sakit. Setelah masuk ke IGD itu teman saya juga keluar dengan informasi Kido sudah tidak tertolong, artinya sudah meninggal. Jadi itulah kira-kira kronologisnya di lapangan yang kemarin saya ikut sekali lagi ya, melihat, menyaksikan, bahkan membantu beliau sampai terakhirnya. Tentu saja ini buat saya juga sangat pukul ya sekali lagi ya, dan juga sangat sedih dengan kejadian ini. Bahkan terakhir pun ketika di rumah sakit tuh serius betul, dan saya masuk ke kamar ruangan jenazah, memang Kido sudah terbujur kaku ya, itu. Itu langsung saya kontak Pia, saya kontak Bona, dan balasannya emang iya. Terus paling enggak memang kemarin atau sebelum berangkat, karena Kido memang punya rekam medis yang mungkin hipertensi ya, tensinya tinggi. Saya juga waktu vaksin itu kan bareng sama beliau, itu tensinya tinggi ya, mungkin nggak jadi divaksin kalau nggak salah. Jadi itu juga salah satu contoh ya, maksudnya memang tensinya tinggi terus. Tapi ketika Kido juara dunia, juara olimpiade, itu kondisi memang seperti itu gitu loh. Memang Kido memang manusia super lah, kalau dibilang luar biasa sih, yang jarang atau mungkin hampir langka ya. Tapi kondisi seperti itu Mas ya, dan malah
ibunya pun kemarin ngobrol kan agak cukup tenang, malah mungkin dikiranya ya kalau seandainya ada serangan stroke atau ke otak itu sumbatan, harapannya masih bisa ada hidup gitu ya, tapi malah justru serangannya itu lebih cepat dan cukup berat gitu ya, sehingga tidak tertolong lagi gitu. Mungkin itu sih yang saya lihat ya di lapangannya. Jadi penyebab meninggalnya benar karena Saya kira begitu ya. Itu pun ya mungkin harus dicek lagi atau barangkali bisa tanyakan ke tim dokter yang menangani kemarin ya. Ya, biasanya sih memang seperti itu. Kalau lihat kronologisnya kan seperti itu ya Mas ya. Sosok Kido untuk Mas Chandra seperti apa? Kenapa Pak? Sosok Kido partner saya, Kido juga pernah 2006 kan di Sendai, itu juga luar biasa karena Kido junior saya. Sampai saya ingin sekali bahwa senior yang baik bisa menularkan semangat juara, optimisme, bahkan bisa mempertahankan tradisi Mas Olimpiade dan berhasil di Beijing ya. Saya juga ya, saya pernah berarti keras sama dia itu ketika saya pernah ingat banget, saya itu nonstop mojok latihan sama dia tuh di waktu latihan di Sendai di Tokyo ya. Jadi itu 3 jam berturut-turut tuh main kotakan sama dia tuh. Sampai sekarang ya jadi bahan guyonan sih. Itu gila-gila bener. Memang kita kan ya orang yang luar biasa, memang yang punya semangat juang dan kemauan keras untuk menjadi juara ya, dan di situ memang kita perlihatkan, dan Kido memang punya kapasitas kemampuan yang luar biasa juga bersama Hendra ya, dan juga sempat yang lain ya. Itu juga saya kira dipasangkan dengan siapapun, Kido selalu bisa berhasil. Itu memperlihatkan dia adalah seorang atlet bulu tangkis yang sangat luar biasa ya. Saya kira itu sih ya. Lapang sama kalau di belakang diberi kekayaan. Mungkin boleh bisa dikasih kronologi seperti apa, apalagi kemarin di Solo ya. Iya. Kabar. Ini kan bapak saya kan habis operasi, ada tumor di pankreas, baru kemarin minggu malam itu pulang. Tapi si almarhum sempat dampingin saya seminggu, terus saya seminggu ditinggal pulang, dia pulang ke sini, ya terus ya cepet banget kayaknya. Iya, jadi seminggu tuh udah sama mamah terus, karena nggak ada Mbak Rika, jadi sama mamah terus kan. Nah, kita juga dapat kabarnya lewat telepon kalau udah tuh lagi main santai aja, nggak diforsir juga, nggak capek juga. Terus pertama dapat kabarnya itu jatuh awalnya, akhirnya saya sama suami adiknya Bona itu yang yaudah kita ke rumah sakit gitu, biar yang lain biar di rumah aja. Terus pas lagi di perjalanan itu udah kabarnya udah nggak ada, jadi semuanya langsung ke rumah sakit, terus langsung ngabarin Mbak Rika, karena Mbak Rika pasti di Solo kan, jadi kita cepat kabarin Mbak Rika biar Mbak Rikanya bisa cepat pulang. sempat ada kekerasan. Baik-baik aja ya, masih sebelum meninggal itu juga masih minta videonya anak-anak. Iya. Dong, masih Karena jam setengah 6 sore ya Bun ya, udah masih ngirim nge-share ke di grup keluarga inti, nge-share foto anak yang paling video anak paling kecil lagi ngurus kakungnya di Solo itu sakit. ada suster kecil gitu, setengah 6, terus jam 7 kurang itu ya dikabarin jatuhnya itu, jadi sejam kemudian. Tapi sempat izin nggak sih pas mau main itu sama Mbak Rika? Telepon, nih aku lagi di jalan Bun, mau main gitu. Emang biasa dia Senin kan emang main. Saya bilang ya udah main olahraga aja. Iya katanya. Ini Mas Kido mungkin ada riwayat sakit yang berat atau gimana? Kalau dia dari dulu Mas, dari sebelum dia juara Olimpik pun itu udah tensinya emang tinggi. Iya. Sampai berapa tinggi? Kemarin terakhir yang mau divaksin 220. Makanya nggak divaksin ya udah ya akhirnya ya, Bisa, karena ya. nggak bisa, tensinya terlalu Tapi tinggi. kemarin dia sempat ngirim WA ke saya, ngasih data kan sama mamahnya, suka Rajin dicek dicek, tensinya. udah bagus ya 170, udah mulai normal. Oh, saya bilang alhamdulillah gitu ya. Malah
Rika sendiri mungkin apa namanya, abang ada menyampaikan pesan, ada Enggak sih Mbak, enggak? paling 2 hari yang lalu dia sempat bilang aku kayaknya udah nggak mau main lagi gitu. Terus aku jawab ya udah nggak apa-apa, nggak usah main lagi aku gitu, emang udah nggak ini kan, nggak taunya bener nggak main lagi. Sosok almarhum sebagai ayah, suami, dan Kakak seperti apa? kepala keluarga itu seperti apa? Dia tuh luar biasa deh Mas, sayang istri, sayang anak, nggak pernah neko-neko dia tuh di rumah sama anak main, nggak pernah namanya kelayapan kesan nggak di rumah. Pokoknya selalu keluarga, ngumpul keluarga, ibu, istri, anak, kakak beradik, itu harus keluarga itu tuh harus selalu ngumpul bareng-bareng. Pokoknya gimana caranya nyenengin mama, tapi nggak lupa buat nyenengin istri sama anak-anak juga gitu. Jadi emang udah tuh sosok kepala rumah tangga dan tulang punggung untuk semuanya. Jadi makanya shock banget, terutama Sama teman-temannya juga sama- alhamdulillah teman-temannya tuh Baik. pada nyari dia karena dia tuh orangnya kan care, supel gitu. Semua pada Orangnya tuh ayo dak lucu main sini, sebenarnya dak ayo dak kalau- main sini gitu. kalau udah ketemu dasar gitu tuh ngelawak mulu, orangnya tuh sebenarnya tuh ngelawak gitu. Jadi shock banget sih, kayak kehilangan sosok muda banget di keluarga. Ada apa namanya, cita-cita yang ingin dicapai gitu mungkin di hari tuanya itu seperti apa Mbak Rika? Apalagi untuk bulu tangkis Indonesia, ada pernah cerita nggak sih? Enggak sih. Paling Ya. cuma itu ya, Ya semoga mudah-mudahan Bagir ya ponakannya itu bisa naik. bisa naik, bisa nerusin Uda gitu ponakannya. Terus udah pengen sebenarnya pengen naik haji ya. Iya, Bun ya, pengennya naik pengen naik haji. haji tahun ini, tahun ini ada Kan obrolan mau nggak naik ini. haji. Iya. Berarti Kak Rika sendiri di masa-masa terakhir nggak ada? Nggak ada, saya lagi di Solo, dapat kabar 7:30, saya sampai Bekasi 2:30 tadi pagi, udah nggak ada. Mohon maaf, ada rasa penyesalan Kak pas di akhir-akhir tidak menemani nanti lagi seperti apa? Insya Allah ikhlas sih saya udah kenal dia pacaran 12 tahun, dari dulu saya sama-sama jadi pemain, nikah udah hampir 10 tahun ini, alhamdulillah dia tuh luar Cinta biasa. pertamanya Uda sama Luar Bunda tuh biasa cinta pertama dan terakhir satu sama lain. Pokoknya dia tuh the best, luar biasa. Mungkin Kak Rika, Kakak boleh minta doa kepada pemirsa di rumah? Bun? Iya, buat semua masyarakat Indonesia yang nonton dan yang tahu Uda Kido, mohon doanya untuk Uda Kido, semoga jalannya dilapangkan, diterima segala amalan baiknya, diampuni semua kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk Mbak Rika, anak-anaknya, dan Mama diberikan kekuatan, ketegaran, ketabahan. Mohon doanya ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi Iya, makasih. berterima kasih. Makasih banyak, Kak Makasih. Rika. Makasih Minta banyak doa aja perhatiannya. semuanya.